Siapa di sini yang sering dapat kiriman paket? Bagaimana sih rasanya? Senang dong pastinya kalau barang Anda sampai ke rumah dengan aman dan selamat. Penjual biasanya melindungi barang kesayangan Anda dengan dibungkus menggunakan kardus, supaya barang tidak rusak. Kardus juga banyak digunakan sebagai pembungkus dari hampir semua benda, dimulai dari barang elektronik, peralatan rumah tangga, sampai makanan juga dilindungi oleh benda yang satu ini. Tapi pernah nggak sih Anda berpikir bagaimana benda multifungsi ini bisa diciptakan? Atau siapa ya kira-kira penemunya? Untuk memenuhi rasa penasaran dari Anda semua yang masih menggunakan kardus sebagai benda pembungkus terfavorit, kali ini kami akan memberikan ulasan tentang asal-usul sejarah pembuatan kardus, serta penggunaannya di zaman dulu hingga sekarang. Sebelum masuk ke informasi sejarahnya, mari kita pelajari dulu pengertian dari kardus itu sendiri. Kardus adalah istilah umum untuk produk kertas keras yang memiliki ketebalan lebih besar dan daya tahan superior atau atribut mekanis khusus yang berbeda dengan kertas lainnya dalam hal kelenturan, kekakuan, dan ketahanan benturan. Terdiri dari lembaran tebal yang dikenal sebagai karton, yang terbuat dari beberapa lapisan bergelombang dan datar dalam bisnis dan industri seperti produsen material, kontainer, pabrik pengemasan, dan organisasi standar. Kardus banyak digunakan. Namun istilah kardus seringkali dihindari karena tidak mendefinisikan materi tertentu. Sejarah terciptanya benda ini kembali lebih jauh dari yang Anda kira. Dimulai dari penemuan kertas di Tiongkok kuno. Cai Lun dari dinasti Han Timur mengembangkan proses pulping yang masih menginformasikan bagaimana kita membuat kardus hari ini. Dia mencampur fragmen kulit pohon, rami, kain, dan serat tanaman dengan air. Melalui perdagangan, pembuatan kertas menyebar ke Jepang di timur dan dunia Islam di barat, sebelum akhirnya menuju Eropa. Maju ke awal 1800-an, ketika kotak karton biasa, mirip dengan kotak sereal sarapan hari ini, muncul di Inggris. Pada tahun 1856, orang Inggris Edward Allen dan Edward Healy mengembangkan kertas PL bergelombang untuk melapisi topi pria, memberi mereka stabilitas dan kehangatan. Kemudian, pada tahun 1871 di Amerika Serikat, Albert Jones menggunakan kertas bergelombang Allen dan Healy untuk membuat jenis kotak yang dia temukan. Kotak ini kemudian berfungsi dengan baik untuk melindungi barang pecah belah saat pengiriman. Dan, pada tahun 1874, Oliver Long memperbaiki desain Jones dengan meletakkan lembaran liner di kedua sisi papan bergelombang, menciptakan model yang paling mirip dengan kotak kardus modern. Namun kotak kardus tidak selesai berkembang. Pada tahun 1879, kimiawan Jerman, Karl F. Dahl, menciptakan proses Kraft untuk menghasilkan jenis kertas baru. Koak yang lebih dekat dalam komposisi ke kotak kardus hari ini. Kertas ini memiliki tingkat elastisitas tinggi, tetapi tahan terhadap robekan, dan mirip dengan metode Cai Lun, diciptakan oleh serpihan-serpihan kayu yang menghasilkan warna coklat ikonik. Akhirnya, pada tahun 1895, kotak modern pertama diproduksi di Amerika Serikat. Kotak ini terbuat dari karton bergelombang, inovasi baru pada saat itu, dan kertas kraft yang diproduksi menggunakan metode Dahl, berfungsi sebagai solusi yang sederhana dan tahan lama untuk kebutuhan pelayaran komersial yang muncul selama revolusi industri. Dibandingkan dengan kotak kayu dan peti, kotak karton bergelombang ini ringan dan murah untuk diproduksi. Selama Perang Dunia Kedua, kotak kardus melayani berbagai tujuan penting. Pada tahun 1939, ketakutan akan serangan gas oleh Jerman mendorong pemerintah Inggris untuk mengeluarkan topeng pelindung kepada setiap warga London yang dikirim dalam kotak kardus. Pada akhir Perang Dunia Kedua, paket makanan dikirim ke warga daerah yang dilanda perang. Kotak ini berisi daging, telur, margarin, dan hal-hal penting lainnya untuk membantu masyarakat tetap hidup. Puluhan tahun kemudian, kotak terus membentuk cara kita menyimpan barang, melindungi pengiriman, dan melakukan bisnis. Yang paling menonjol, kotak pengiriman telah menjadi bagian integral dari adanya sistem belanja online. Kotak pengiriman yang paling ideal adalah kardus ekonomis dan tahan lama. Pertama dan terpenting, ia dapat melindungi produk selama proses pengiriman, yang terkadang bisa meningkatkan resiko kerusakan. Pada 2016,
penjualan e-commerce di Amerika Serikat berjumlah 322 miliar dolar. Dan jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah. Dari pemilik usaha kecil hingga raksasa e-commerce seperti Amazon, reputasi Anda sebagai pebisnis bergantung pada seberapa andalnya Anda mengirimkan produk kepada pelanggan, dan penggunaan kardus membuatnya lebih mudah. Sebagian besar jenisnya dapat didaur ulang. Namun kardus yang telah dilaminasi, dilapisi plastik, atau basah seringkali lebih sulit untuk didaur ulang. Karton yang bersih, yaitu kardus yang belum terkena pelapis kimia, dapat didaur ulang untuk penggunaan industri atau domestik. Misalnya, dapat dibuat kompos atau digunakan kembali untuk menyimpan barang di rumah.